akan membacakan materi kelompok kami tentang cabang-cabang filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang diartikan mencintai kebijaksanaan. Filsafat dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah filsafah. Ahli. Menurut Aristoteles, filsafat itu menyelidiki sebab pengetahuan dan sebab segala benda. Menurut Plato, filsafat tidak lain adalah pengetahuan tentang semua hal. Dan menurut Al-Farabi, filsafat itu adalah tentang alam maujud dengan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Cabang-cabang filsafat. Metafisika adalah filsafat pertama dan bidang filsafat yang paling utama. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asas, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Logika yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai kemampuan dan kecakapan berpikir secara teratur, tepat, dan lurus. Filsafat khusus bidang keilmuan. Bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah anak dari filsafat. Filsafat disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Filsafat khusus bidang kehidupan. Filsafat diharapkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup untuk menjadi manusia sempurna, baik, susila, dan bahagia. Sistematika filsafat. Ontologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat merupakan dasar-dasar dari keseluruhan yang terjadi pada diri manusia serta makhluk hidup lain yang ada di muka bumi ini, baik dari awal penciptaan manusia di muka bumi ini, ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya. Lahirnya filsafat karena rasa ingin ketahuan manusia terhadap sesuatu, hingga lahirlah para filsuf baik dari belahan bumi barat maupun dari belahan bumi timur. Dengan adanya filsafat ini, manusia dapat berpikir dari alur yang berpikir nasional dan meninggalkan alur pikir yang selalu mengaitkan sesuatu dengan mitos atau mistis yang kejadiannya bisa saja secara kebetulan. Filsafat merupakan teoritis ilmu yang dapat mematahkan teori lain dengan adanya pembuktian yang menyatakan bahwa teori itu dapat diterima dengan akal pikiran serta terbukti kebenarannya atau disebut empirisme. Secara garis besar, filsafat timur banyak memasuki unsur-unsur agama yang menjadikan filsafat timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran timur dikatakan sebagai filsafat, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara filsafat barat dan timur. Keduanya tidak dapat nilai mana yang lebih baik karena memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi khazanah filsafat secara luas. Itu saja materi kami. Sekian dan terima kasih.